peserta didik kelas 8A. Pagi, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas Fida. Fida, silakan maju untuk memimpin doa. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran kalian sebagai sikap disiplin dan untuk mengisi buku daftar kemajuan kelas. Andrian, Aisyah, Alfian, Andra, Anifa, Areta, silakan berdiri. Periksa kerapian pakaian. Harus rapi, semua dimasukkan. Bajunya dimasukkan, sudah rapi. Periksa kebersihan lingkungan. Lihat, apakah di laci ada sampah? Alhamdulillah, kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi siapa yang menjaga kebersihan berarti termasuk anak yang beriman. Ya, yang sudah siap, ya silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita sebagai warga negara Indonesia harus senang dengan bahasa Indonesia, harus senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita mempunyai lagu himne bahasa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia agar kita semangat untuk senang, bangga dengan bahasa Indonesia, dengan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan berdiri. Pembelajaran yang pertemuan pada waktu yang lalu. Kalian masih ingat belajar mengenai apa? Artikel ilmiah populer, benar sekali. Kalian mempelajari apa? Mengenai apa? Ya. Apakah kalian sudah mempelajari ciri-ciri kebahasaan? Struktur
populer? Menentukan topik. Benar, tepuk tangan. Benar, nanti menentukan topik. Ya. Jadi artikel ilmiah populer apa yang ingin kalian tulis nanti? Ya nanti didiskusikan. Ya nanti diskusi bersama Bu, baru kita bisa menentukan karena kita berkelompok. Gitu ya, seperti itu. Ya. Ciri-ciri artikel ilmiah populer yang pertama. Siapa yang bisa tunjuk saya angkat tangan? Ya, Mbak Zura. Benar. Adanya pendapat dari penulis. Apakah yang lain setuju? Setuju. Tepuk tangan. Pintar, berani, cantik, soleha. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menulis artikel ilmiah populer berdasarkan fakta, pengalaman, serta sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari. Ya, apakah bisa? Bisa. Harus bisa. Jangan takut untuk mencoba. Harus tetap semangat. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak? Harus berprinsip seperti itu. Jadi semua anak itu unik, semua anak pandai, semua anak bisa di bidangnya masing-masing. Karena berkelompok nanti saling bergotong royong. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ibu sudah membagi kalian berdasarkan hasil tes diagnostik, hasil tes bakat dan minat yang sudah kalian lakukan dulu pada saat awal tahun ajaran baru. Pernah anak-anak kalian melakukan tes itu? Apakah sudah dibagikan hasilnya? Sudah. Ya, sesuai dengan gaya belajar. Ada visual, ada auditorial, ada kinestetik, dan ada kombinasi. Berpikir kritis melalui artikel ilmiah populer. Karena tujuan pembelajaran hari ini menulis artikel, jadi kita akan mempelajari langkah menulis artikel ilmiah populer. Jadi untuk menulis itu sulit? Tidak. Kalian akan mudah menulis jika mengikuti langkah-langkah yang sudah tersedia ya. Yang pertama, Mas Akonsi. Yang pertama, langkahnya apa Mas? Menentukan topik. Ya. Jadi menentukan topik. Nanti topiknya apa? Itu kalian diskusikan, ya, kalian tentukan. Topik itu apa? Pokok pembicaraan di dalam subjek yang akan dibahas dalam teks nanti. Paham? Ya. Yang kedua, apa? Tujuan penulisan. Benar. Nanti merumuskan tujuan penulisan ya. Misalnya kalian memilih mengenai budaya membaca peserta didik kelas 8A. Tujuannya untuk apa? Harus ditentukan. Misalnya untuk mendapatkan informasi tentang jumlah buku yang dibaca peserta didik kelas 8A selama sebulan. Seperti itu. Nanti untuk bahan penulisan artikel ilmiah populer. Langkah yang nomor 3.
disediakan di LKPD kolomnya, kolom untuk menulis topik, kolom untuk menulis tujuan, kemudian nanti tulisannya kalian mau ditulis atau pakai aplikasi Canva boleh. Yang keempat, langkah keempat, mengumpulkan bahan. Bisa kalian pilih melalui yang pertama, wawancara. Wawancara boleh dilakukan teman satu kelompok dengan satu kelompok, boleh dengan teman lain kelompok, bebas silakan, atau mewawancarai bapak ibu guru, tergantung nanti artikelnya mengenai apa gitu ya. Yang kedua, melakukan menyebar kuesioner ya, kuesioner. Jadi nanti boleh mencari data dengan memberikan kuesioner kepada narasumber. Kemudian yang ketiga, literatur. Kalian boleh membaca literatur, mencari, membaca tulisan orang lain, mungkin yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel, boleh di perpustakaan. Bu, saya ingin di kelas saja Bu, mencari melalui internet, silahkan ya, itu memudahkan kalian internet ya. Yang ketiga, selanjutnya yang keenam, baik, nanti membaca ulang. Kalian bisa dengan mempresentasikan di depan ya, kemudian menyunting. Setelah nanti mendapatkan masukan dari teman, dari guru, kalian boleh menyunting ya, seperti itu anak-anak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Kelompok 4, sama-sama. Biasakan ya anak-anak. Tolong, maaf, terima kasih, itu dibiasakan. Kalau diberi sesuatu bilang ingin minta tolong bilang, kalau salah minta sip ya. Anak pelajar Pancasila harus berkarakter baik. Silakan akan kalian menentukan topik. Segera berdiskusi, topiknya apa? Topiknya? Nah, tulis. Fenomena ya. Topiknya apa, Mbak? Bahaya narkoba. Ya, jadi tujuannya ya agar kalau sudah mengetahui bahayanya kemudian jangan sampai mengonsumsi. Jangan, itu tujuannya. Untuk kelompok apa? Kalau peserta didik kelas 8A sangat suka membaca buku ya, nanti untuk mengetahui berapa yang suka membaca dan berapa yang tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau belum banyak yang membaca, kemudian mau melakukan membaca literasi ya, silakan.
KBBI? Ada. Baik, nanti yang ketiga literatur ya. Jadi nanti ada yang wawancara, ada yang membagikan kuesioner, ada yang literatur. Ya, mungkin mencari pengertiannya di KBBI atau dari silakan yang melakukan wawancara maju. Yang membagikan kuesioner silakan dibagikan. Yang literatur silakan jika ingin mencari di internet atau KBBI daring, silakan keluarkan HP-nya. Silakan yang berbicara. Kelompok 4. Ya, silakan melakukan wawancara. Kuesionernya dikerjakan nanti sebelum diambil. Ya, sudah. Kalian kembangkan data informasi yang sudah kalian dapatkan menjadi paragraf. Ya, dikembangkan menjadi paragraf. Silakan kalau kalian menginginkan ditulis sana atau aplikasi Canva? Boleh Canva, tulis sana atau Canva? Silakan keluarkan gawai. Kalau Canva, aplikasi Canva atau tulis sana? Silakan gawai dikeluarkan. Aplikasi Canva atau tulis sana? Silakan, gawainya dikeluarkan. Nanti kalau sudah sampai isi berisi tadi hasil wawancara, hasil dari kuesioner, kalian isikan, kembangkan kalimatnya, dipikirkan ditambah, gitu ya. Yang nanti ada fakta, ada opini. Yang terakhir penutup nanti berisi kesimpulan. Disimpulkan dari keseluruhan tadi yang sudah kalian jelaskan di atas, disimpulkan. Boleh, silakan yang akan presentasi perwakilan boleh maju 2 siswa. Nanti yang lain ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, ada yang bertanya, yang lain ikut membantu menjawab. Gitu. Kalau bisa boleh menjawab dari sini berdiri atau boleh maju membantu teman yang presentasi. Gitu. Ya. Ya. Membantu mencatat apa pertanyaan. Hidup bersih dengan rajin cuci tangan. Kelompok 1 silakan presentasi. Ya, boleh membawa HP, boleh melihat dari sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mewakili kelompok 1. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Davi Ratnawati absen 19. Saya Anita Rindamayati absen 5. Jadi di sini kita akan membahas hidup sehat dengan rajin cuci tangan. Jadi menjaga kesehatan itu tidak dengan harga yang mahal. Bisa dilakukan dengan hal sepele seperti mencuci tangan. Kita bisa menjaga kesehatan bahkan dengan hal yang sangat sederhana dan terkadang sering membuat kita lupa. Jadi mencuci
mereka terhindar dari berbagai macam penyakit. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Berdiri, silakan berdiri, Rehan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hanan dan mewakili dari kelompok 3 ini bertanya. Sebutkan manfaat dari rajin mencuci tangan. Menjauhkan kita dari kuman, virus, terus supaya tangan juga sehat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tepuk tangan, Rehan. Sekali lagi, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Jimmy. Saya mewakili kelompok 2 di bertanya, apakah sudah ada fakta? Apakah sudah ada fakta? Sudah. Sudah. Bagian mana buktinya? Dibacakan. Bagian mana? Boleh membaca di sini atau boleh membaca di sini? Ya. Jadi dengan kita cuci tangan itu kita tuh bisa terhindar dari berbagai penyakit. Terus untuk melakukan pencegahan tersebut sebaiknya kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terutama kita ketika akan makan. Data-data yang didapatkan itu. Bagaimana, Mas? Tapi kata sebaiknya merupakan opini. Kata sebaiknya merupakan opini. Ada sanggahan. Dihilangkan saja. Coba dihilangkan. Cuci tangan. Jadi dengan cuci tangan itu kita dapat terhindar dari virus atau kuman. Dan untuk melakukan pencegahan kita harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Benar. Bagaimana? Saya menambahkan, ketika saya mengikuti rapat PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Minggir, saya diberi pembelajaran kalau mencuci tangan dengan sabun di air mengalir jelas kuman mati. Itu ada alatnya, anak-anak. Kalau kuman masih hidup, ada alatnya, ini warnanya biru. Sedangkan kalau kuman sudah mati, warna alatnya itu jadi putih di tangan kita. Itu benar, saya sudah membuktikan sendiri. Beda kalau cuci tangan hanya dengan air mengalir, tidak memakai sabun. Mungkin kuman akan mati. Dan jangan pernah mencuci tangan di bak yang digunakan untuk bersama-sama. Di situ tangan tidak bersih, justru kuman dari tangan yang lain nempel ke tangan kita. Paham anak-anak? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tekanan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini nak, ini benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mewakili dari kelompok 2. Fenomena yang berjudul fenomena media sosial. Perkenalkan, saya Vika Amelia dari kelompok 2. Saya Vika Ayu Nadia Putri Greta.
Menurut KBBI, media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Menurut poin dalam Nasrullah 2015, media sosial Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, keterampilan artikel ilmiah populer itu melatih kalian untuk berliterasi. Benar? Benar. Yang harus ditumbuh kembangkan agar kalian semakin cerdas, semakin mempunyai keterampilan untuk menulis. Yang kedua, keterampilan artikel ilmiah populer, kalian berarti memperkaya kosakata. Benar? Benar. Yang ketiga, menulis artikel ilmiah populer itu bisa menghasilkan uang. Benar tidak? Dijadikan sebagai profesi, berprofesi tambahan sebagai penulis. Nanti karena akan bisa dimuat di mana? Ayo, artikel ilmiah populer. Di majalah, benar. Di surat kabar. Itu akan memberikan penghasilan tambahan, dan itu bisa kalian gunakan untuk pekerjaan sambilan. Untuk jadi ada yang jadi menteri, jadi polisi. Linknya Google Form, silakan kalian isi. Kita merefleksi, ya. Apakah kalian hari ini sedih? Ya. Apakah kalian senang? Ya. Kalau kalian diminta untuk memberi bintang, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk usaha kalian hari ini? Silakan diisi. Linknya sudah saya sampaikan. Karena sekarang harus kalian melakukan pembelajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu guru sudah menunggu. Kita jangan sampai mengganggu pembelajaran yang lain. Pembelajaran kita cukupkan sekian. Mari dipimpin doa. 3, silakan maju. Nanti saya tunggu sampai istirahat kedua. Jawaban yang di Google Form ya anak-anak ya? Ya, saya tunggu sampai istirahat kedua. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih. Tidak, silakan duduk. Anak-anak, ibu minta maaf selama membersamai kalian. Mungkin ada tingkah laku perkataan saya yang tidak berkenan di hati. Ibu meminta maaf yang setulus-tulusnya.